Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardi, MPM 2022022065, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik, kali ini saya akan memaparkan suatu materi di mana materi ini dari mata kuliah ekonomi regional. Nah, di dalam ekonomi regional ini saya akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan konsep dalam ekonomi regional. Nah, berbicara mengenai konsep, berarti kita berbicara mengenai ide atau cara kita berpikir dan berbicara tentang hal-hal yang tidak dapat kita dilihat, disentuh, atau pengukuran secara langsung. Dalam ekonomi regional ini, kita mengetahui bahwa penjelasan ekonomi regional yaitu di mana studi tentang bagaimana wilayah-wilayah dalam suatu negara atau antar negara-negara berinteraksi satu sama lain dalam hal perdagangan, investasi, dan pertukaran informasi. Dengan ini melibatkan analisis pola aliran barang dan jasa antara wilayah-wilayah yang berbeda serta faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi seperti infrastruktur, transformasi, dan kebijakan pemerintah. Nah, dari tahapan ekonomi regional ada pengembangan teori mikro, makro, dan geografi. Dari pengembangan teori tersebut, ekonomi regional melibatkan penggunaan teori-teori yang berbeda untuk memahami bagaimana wilayah-wilayah berinteraksi satu sama lain dan bagaimana interaksi ini dapat dimanipulasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, untuk aspek-aspek dalam analisis ekonomi regional, yang pertama konsentrasi industri, yang kedua mobilitas investasi, yang ketiga faktor produksi antar wilayah, keempat pertumbuhan ekonomi regional, yang kelima ketimpangan pembangunan antar wilayah, yang keenam analisis pusat pertumbuhan. Untuk aspek mikro dalam analisis ekonomi regional, pertama ada lokasi perusahaan, yang kedua luas area pasar, yang ketiga kompetisi antar tempat, yang keempat penentuan harga antar tempat. Untuk variabel analisis ekonomi regional mencakup satu perdagangan antar daerah, yang kedua perpindahan tenaga kerja atau migrasi, yang ketiga lalu lintas modal, yang keempat distribusi inovasi antar wilayah. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mempelajari ekonomi regional. Dari tujuan ekonomi regional adalah untuk memahami bagaimana wilayah-wilayah yang berbeda dapat bekerja sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antara wilayah-wilayah yang berbeda. Ini dapat mencakup penggunaan kebijakan seperti subsidi, kredit, dan insentif pajak untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah-wilayah yang kurang maju. Nah, dalam melakukan analisis seperti pengaruh pendapatan per kapita terhadap ekonomi regional, di mana pendapatan per kapita adalah ukuran rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh penduduk di suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Pendapatan per kapita dapat mempengaruhi ekonomi regional dengan beberapa cara. Yang pertama, wilayah dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang lebih tinggi pula. Nah, yang selanjutnya mengenai analisis kepadatan penduduk terhadap ekonomi regional adalah di mana ukuran jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi ekonomi regional dengan beberapa cara. Yang pertama, wilayah dengan pendapatan penduduk yang lebih tinggi cenderung memiliki pasar konsumen yang lebih besar dan lebih beragam, yang dapat mengarah pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pula. Ini dapat mengarah pada peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Analisis yang selanjutnya yaitu jenis produksi utama terhadap ekonomi regional adalah di mana jenis barang dan jasa yang paling banyak dihasilkan dan dikonsumsi di suatu wilayah tersebut. Nah, untuk analisis problem sosial terhadap ekonomi regional adalah
dapat mempengaruhi ekonomi regional terhadap beberapa cara. Pertama, masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan terhadap mengarah pada tingkatan ketidakpuasan sosial yang lebih tinggi yang dapat mengarah pada ketidakstabilan sosial dan politik. Ini dapat mengarah pada penurunan investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah analisis tingkat industrialisasi terhadap ekonomi regional, di mana tingkat industrialisasi dapat diartikan sebagai ukuran jumlah aktivitas industri di suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Tingkat industrialisasi dapat mempengaruhi ekonomi regional dengan beberapa cara. Yang pertama, wilayah dengan tingkat industrialisasi yang lebih tinggi cenderung memiliki produktivitas dan inovasi yang lebih tinggi pula, dan mengarah pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ini dapat mengarah pada peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Sekian dan terima kasih.